Xiao Liu, biarkan saya bermain satu putaran. Baiklah, kalau begitu kamu main. Bagus. Bibi Qian, Anda benar-benar sibuk. Joker Bomb. 4 as. Strike 7 sampai K. 1 kartu 2. 3 kartu sejenis dengan 1 kartu tunggal. Selesai saya dapat spring yang buruk telah terjadi. Kakak dan Yu dipaksa minum sampai mabuk dan diserat untuk berjudi. Dia kehilangan banyak uang. King, kamu pasti salah. Menantu saya sangat jujur dan dapat diandalkan. Bagaimana mungkin dia berjudi? Bibi Ken, jangan hanya berdiri di sini sambil berpikir. Masuk ke mobil, aku akan mengantarmu ke sana dulu. Besar kecil. Tempat Sam dan Yu berjudi. Besar. Besar. Sam dan... Semuanya hilang. Semuanya hilang. Kakakku akhirnya datang. Dan Yu kalah banyak di sana. Mereka masih belum mengizinkannya pergi. Cepat pergi periksa. Dan Yu, cepat mainkan kartumu. Semua orang menunggumu. Dan Yu, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu tidak perlu melakukan pekerjaan rumah begitu. Ibu, mengapa Anda datang? Jadi ini ibu mertua Dan Yu. Tolong jangan salahkan Dan Yu. Dia bilang, dia berada di bawah terlalu banyak tekanan akhir-akhir ini. Jadi kami membawanya keluar untuk bermain sebentar. Untuk bersantai. Bibi, Arliuzi seorang gangster penjudi. ketika kita selesai bekerja di ladang dan tidak ada yang dilakukan, bukankah kita hanya minum dan bermain kartu? Bibi Qian, ketika Anda berada di depan umum, Anda harus memberikan sedikit rasa hormat kepada menantu Anda. Tidakkah Anda setuju? Ya, mengenai menantu saya ini. Dia tidak mengerti cara bermain kartu. Lihat dia. Dia sangat mabuk. Dia bahkan tidak tahu namanya sendiri lagi. Kalau begitu mari kita batalkan putaran kartu hari ini ya. Bibi, kita bisa berhenti bermain kartu. Tapi uang yang dia hilangkan, Bukankah itu harus diselesaikan? Uang ini seharusnya cukup kan? Bibi, jumlah uang ini bahkan tidak cukup untuk sebagian kecil dari yang Dan Yu hilangkan. Bibi Qian, apakah Anda tahu berapa banyak uang yang hilang oleh menantu Anda? 90.000. Apa? Dan Yu kalah uang sebanyak itu. Bibi, jika Anda tidak percaya pada kami, Anda bisa bertanya pada Dan Yu. Dan Yu, apakah kami salah hitung? Kita semua di sini adalah petani. Pendapatan rumah tangga tahunan hanya sekitar 10 atau 20 ribu yuan. Biasanya ketika kita bermain kartu di desa, kita hanya bertaruh 1 atau 2 yuan. Bagaimana mungkin dia kalah sebanyak ini? Bibi Qian, Anda hanya tidak tahu. Menantu Anda bersikeras menyeret kami untuk bermain kartu. Kami tidak ingin bermain dengannya, tapi dia menjadi kesal. Kami tidak punya pilihan selain bermain beberapa putaran dengannya. Dia hanya sedang siang dan kehilangan uang sebanyak ini. Kalian tidak bisa menyalahkan kami kan? Ibu, saya tidak akan pernah berjudi lagi. Bisakah ibu memaafkan saya kali ini saja? Saya salah, saya tahu saya salah. Anak-anak muda, kita semua bertetangga. Permainan hari ini, bisakah kita lupakan saja? Kalian juga lihat, uang ini adalah yang keluarga kami gunakan untuk membeli benih dan membeli. Bibi, bukan begitu caranya. Ketika dia bermain kartu, dia ingin memenangkan uang kami. Jika kami yang kalah, apakah dia akan menolaknya? Tapi 90 ribu yuan, itu terlalu banyak. Benar. Bagaimana kalau begini? Saya akan memberi kalian masing-masing 300 yuan. Mari kita lupakan masalah ini hari ini. Wanita tua, apakah Anda mencoba mengusir pengemis? Bibi Qian, bertanya-tanya berulang kali tidak ada artinya. Dia harus menerima kekalahan saat dia berjudi. Uang ini harus dibayar saat jatuh tempo. Itu benar. Anda juga tahu, saat bermain mahjong, ada menang dan kalah. Jika Anda kalah, Anda harus menghormati utangnya. Tapi 90 ribu yuan ini, itu terlalu banyak. Bibi Qian, Dan Yu kalah 90 ribu di sini. Semua orang yang hadir bisa bersaksi. Sebagai seorang tetua, Anda tidak akan mencoba untuk tidak membayar utang kan? Sebenarnya, 90 ribu yuan. Itu tidak terlalu banyak. Kalau saja milik Dan Yu, sebidang tanah rumah, bukankah tidak masalah jika itu dijadikan jaminan? Benar. Sekarang yang tersisa hanyalah sebidang tanah rumah itu. Jika saya tidak punya rumah, di mana saya akan tinggal? Dan Yu,
Jangan bicara omong kosong. Danyu, apakah kami memaksa Anda minum alkohol ini? Atau apakah permainan mahjong ini sesuatu yang kami paksa Anda mainkan? Danyu, saya punya solusi. Anda, pergi saja pinjam uang langsung dari bos show, jaminkan sertifikat properti Anda kepadanya. Dapatkan uang dan mainkan beberapa putaran lagi. Bagaimana jika keberuntungan Anda menjadi baik? 90.000 US milik Anda itu. Bukankah Anda akan memenangkannya kembali? Xiaoming, kita ada urusan. Datang Bun. Jadi Anda yang perlu meminjam uang kan? Anda menjaminkan sertifikat properti Anda kepada saya. Saya akan memberi Anda 100.000 yuan. 9 dari 13 kembali. Setelah 1 minggu, bayar saya kembali 130.000. Bukankah ini tintah darat? Saya tidak akan meminjam. Anda tidak mau meminjam. Kalau begitu jangan salahkan saudaramu, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Erliuse, kau bajingan. Kau menipuku datang ke sini untuk bermain mahjong. Sekarang kau bahkan mengincar sebidang tanah rumahku. Apakah kau ini manusia? Xiang Danyu, terus terang, Anda memainkan tangan ini. Ketika Anda memenangkan uang barusan, Anda sangat senang. Sekarang setelah Anda kalah uang, Anda tidak mau menghormati utangnya begitu. Sekarang, entah keluarkan uangnya, atau kalau tidak, kami akan mengambil tindakan sendiri. Cukup. Ryuzi, Danyu, kita semua bertetangga. Mengapa Anda bertengkar? Danyu, saya menyarankan Anda, cepat pinjam uangnya. Mengenai apa yang terjadi nanti, kita akan bicarakan itu nanti. Kami tidak bisa ikut campur lagi. Baiklah, saya akan meminjamnya. Ini, tanda tangani nama Anda, dan bubuhkan sidik jari Anda. Kakak Danyu, tunggu sebentar. Wanita tua, utang harus dibayar. Itu adalah hal yang benar dan pantas. Saya sudah lama mentoleransi Anda. Sebentar Anda bilang ini tidak benar. Sebentar lagi Anda bilang Anda tidak akan meminjam itu. Teman-teman, serbu, tahan dia. Suruh dia tanda tangan. Jangan lakukan ini, lepaskan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Erliuse, apa yang kau lakukan? Lepaskan ibuku. Wanita tua, apa yang Anda lakukan sekarang? Lepaskan. Permainan ini belum berakhir kan? Bisakah saya ikut bermain? Apel, Ibu, mereka sangat pandai bermain mahjong. Kita tidak bisa menang. Menantu bodoh. Jika kita tidak memainkan permainan ini sekarang, kita tidak akan bisa pergi. Aku khawatir pada akhirnya bahkan tanah pekarangan rumah tidak akan terselamatkan. Danyu, apa yang Anda katakan salah. Jarang sekali Bibi sedang ingin bermain. Kami sebagai generasi muda, seharusnya secara alami menyetujui dengan sepenuh hati. Bibi silakan duduk. Bibi Ken, bukankah kita seharusnya membawanya pergi? Kenapa sekarang kamu malah bermain? Ibu kita benar-benar tidak bisa bermain. Dengarkan saya. Saya akan bekerja untuk membayar kembali uang yang saya kalahkan. Saya akan mengambil beberapa pekerjaan dan kita akan mendapatkannya kembali. Baiklah. Aku bilang bukankah menantuku ini agak bodoh? Uang itu juga didapatkan dari kerja kerasmu. Kau tidak bisa membuangnya begitu saja tanpa hasil. Danyu, jarang sekali Bibi ingin bermain. Biarkan saja dia bermain beberapa putaran. Anda sendiri yang bermain. Tetapi Anda tidak mengizinkan Bibi bermain. Dan melihat wajah Bibi, keberuntungannya pasti sangat kuat. Dia pasti akan memenangkan uang. Jika Anda ingin bermain, Anda bisa. Tetapi untuk putaran kami ini, kami hanya menerima uang tunai. Untuk mencegah kejadian lain, Xiang Danyu tidak membayar utangnya. Baiklah. Baiklah, Danyu, ayo. Kau, pergi tarik uangnya. Cepat kembali. Tidak perlu. Di sini bersama Bos Xiao, bisa menarik uang tunai langsung. Bagus, kalau begitu, mari kita semua duduk. Sini, duduk. Mari kita mulai bermain. Sini. Kalau begitu The saya film was akan melampar dadu. translated and narrated by M. Dua. Media. Ubin di tangan Bibi Ken masih sangat acak-acakan. Aku ingin tahu bagaimana ubinnya di tangan yang lain. Bibi, kamu bahkan tidak bisa menyusun ubinmu dengan benar. Apa kamu tahu cara bermain? 9 bintik. Tarik sendiri, mahjong. Tunggu, apa kamu benar-benar tahu cara bermain? Kamu menang dengan kartu yang hanya bernilai 1 fan. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Menang dengan 1 fan. Berarti kami tidak bisa menang lawanmu. Selain itu, kami tidak melanggar aturan apapun. Bibi Ken bisa bermain sesuka hatinya. Bibi, aku lihat kartumu. Sama sekali tidak memiliki poin fan. Aku adalah wanita parubaya. Aku tidak mengerti apa itu poin fan. Beginilah cara kita semua bermain di desa kita. Bibi tidak tahu cara bermain. Kami sebagai yang lebih muda, menemani Bibi bermain. Selama Bibi senang itu saja yang penting. Bibi, ini salahku. Aku tidak memberitahumu tadi tentang aturan kami di sini. Permainan mahjong kami adalah 2 yuan per game dengan penggandaan. Kelanjutan bandar menambahkan lebih banyak penggandaan. Batasnya adalah 100 yuan. Kamu akan tahu sebentar lagi saat kamu bermain. Maafkan saya, Bibi Ken. Kami terlalu terburu-buru. Mari kita bermain perlahan. Cara bermain kartu. Baiklah. King. Lihat. Bukankah sudah kubilang keberuntunganku sangat bagus? Angin timur. 9-10 ribu.
2 bambu. Tarik sendiri. Semua satu jenis urutan lurus. Bibi, aku benar-benar terkesan dengan keberuntunganmu. Ya Bibi, apa kamu benar-benar tidak biasanya bermain kartu? Keberuntunganmu sangat bagus. Aku sangat jarang bermain. Jadi biasanya keberuntungan ini, semuanya tersimpan di sana. Kebetulan sekali, bahwa aku menggunakannya semua hari ini. Bibi, lihat, karena keberuntunganmu sangat bagus hari ini, mengapa kita tidak mengubah cara kita bermain? Cara bermain apa? Mereka mulai memasang jebakan untukku. Katakan padaku, bagaimana kita bermain. Lihat sekarang, batasnya hanya 100 yuan. Itu terlalu kecil dan membosankan. Bagaimana kalau kita batasi menjadi 10.000 yuan? Bagaimana menurutmu? Ibu, mari kita berhenti bermain. Dan Yu mendengar batas 10.000 yuan. Dan sangat ketakutan. Kalau begitu 90.000 yuan miliknya, pasti hilang dengan cara ini. Cara bermain dengan batas 10.000 yuan ini, bukankah potensi kerugian atau keuntungannya terlalu besar? 8 fan 512 ditambah kelanjutan bandar. Kelanjutan bandar menggandakan skor setiap kali. Setelah 8 penggandaan itu puluhan ribu yuan. Jadi ronde ini adalah ronde dengan batas 10.000 yuan. Bibi Ken, kita tidak bisa bermain lagi. Ayo cepat pergi dan tinggalkan tempat ini. Ibu, mari kita cepat pulang dan berhenti bermain. Dan Yu, keberuntungan Bibi sangat bagus sekarang. Dia akan memenangkan 10.000 yuan sebentar lagi. Kamu tidak bisa menghentikan Bibi untuk memenangkan uang kan? Itu benar Dan Yu. Kamu kehilangan uang dan tidak mampu bermain. Bibi menyelesaikan skor untukmu. Mengapa kamu masih menghentikannya? Ya Bibi, lihat Dan Yu. Dia benar-benar berani mengendalikanmu. Tepat sekali Dan Yu. Sejak kapan kau bisa memerintahku? Inyah, jangan ganggu aku. Kalau begitu mari kita lakukan seperti katamu. Batas maksimumnya adalah 10.000. Bibi Kin benar-benar orang yang terus terang. Bibi yang sangat murah hati. Kalau begitu mari kita mulai. Kocok ubinnya. Ayo, wanita tua bodoh ini benar-benar berpikir dia beruntung. Saatnya bagiku untuk menutup jari. Sudah tidak bisa menahan diri. Kartuku putaran ini cukup bagus lagi. Bibi, lalu ronde ini, bukankah aku akan kalah lagi? Bibi, tolong mainkan kartu yang lebih kecil ronde ini. Kalau tidak setelah ronde ini, aku tidak akan punya apa-apa lagi untuk dimainkan. Jangan khawatir, kartuku tidak sebagus itu. Ibu, kenapa ibu tidak melihat ubin ibu lagi? Lihat baik-baik ibu. Tidak perlu. Kartu hebat macam apa itu? Sehingga kamu bahkan tidak membiarkan menantumu melihatnya. Hei, Ryuzi, selama Bibi tidak memiliki kartu ilegal, dia bisa bermain sesukanya kan? Nenek tua ini benar-benar berpikir, keberuntungannya tak terkalahkan di dunia. Kartu kemenanganku belum terlihat di meja. Aku akan bisa menarik kartu kemenangan 1 bintik di ronde berikutnya. Jika kamu bisa menang sebelum aku akan memutar kepalaku. Kartu ini milikku. Aku mengungkapkan kartuku. Grand Four Winds. Tunggu 1 bintik. Apel, 4 angin besar 16 FM. Jika Ryuzi ini memenangkan putaran ini, itu langsung mencapai batas 10.000. Ryuzi ini memiliki pegangan kartu yang kuat. Mengungkapkannya berarti dia menginginkan saya untuk memberinya ubin. Saya juga mengungkapkan kartu saya. 1 jenis penuh. Ryuzi, mari kita lihat putaran ini. Siapa yang menang duluan di antara kita berdua? 1 jenis penuh. Itu 16 fan lagi. Putaran permainan ini sepenuhnya bergantung pada Sulauda dan Ryuzi. Siapa yang menang duluan? Bagaimanapun juga, itu bukan lagi urusan orang lain. Sayang sekali bagi Bibi Ken. Dia baru saja memenangkan begitu banyak uang, dan sekarang dia akan kehilangan semuanya kembali. Ubin berikutnya adalah 1 titik milik Ryuzi. Wanita tua ini, mereka pasti akan kalah. Sudah berakhir. Kita akan kalah. Jangan terburu-buru. Lihat saja. Apakah Anda begitu yakin? Ambil ubin. Saya hampir menang. Baiklah. 1 titik. 4 angin besar. Ryuzi hampir menang. Tunggu sebentar. Siapa bilang aku akan membuang ubin ini? Bibi Ken, apa maksudmu dengan ini? Mungkinkah Anda juga membutuhkan ubin 1 titik ini untuk menang? Itu benar. Aku sudah menang. Anda menang. Anda bahkan belum bisa menyusun ubin Anda dan Anda menang. Anda tidak mengklaim kemenangan palsu kan? Bibi Ken, tolong jangan bercanda. Ubin 1 titik yang Anda buat adalah ubin kemenangan Ryuzi. Lihat, dia sudah mengungkapkan kartu terbukanya. Anda membuang 1 titik. Itu sama saja dengan membuang ubin kemenangan. Aku sudah bilang, aku menang. Aku tidak akan berbohong. Karena Anda bilang Anda menang, maka tunjukkan kartu Anda. Baiklah. Mungkinkah? 9 gerbang, 24 fan. Pegangan kartu lain yang dibatasi 10.000 muncul. Lihat. Aku menang lagi. Sudah kubilang. Keberuntunganku benar-benar bagus. Bagaimana ini mungkin? 9 gerbang lagi.
Bagaimana keberuntungan wanita tua ini bisa begitu bagus? Apa yang sedang terjadi? Saya hanya tinggal satu ubin lagi untuk menang. Dan dia mencegat kemenangan saya. Anda memulai dengan kartu yang bagus. Tidak bisakah Anda sedikit lebih rendah hati? Tidak mudah bagi saya untuk mendapatkan kartu sebagus ini. Kalian berdua, berhenti berbisik. Bayar. Bidikian, kartu Anda itu benar-benar mengesankan. Saya mengaguminya. Jangan kira, aku tidak mengerti perhitungan skor. Tapi keberuntunganku, benar-benar sangat bagus. Saya pikir Anda menukar ubin. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa menang sebelum saya? Hei, Ryuzi, berhenti bicara omong kosong. Jika Anda kalah, keluarkan uangnya. Jangan terburu-buru. Kita akan punya kesempatan untuk menghadapinya nanti. Benar. Bayar. Lihat. Sudah kubilang aku bisa menang. Ayo, Danyu. Ibu, uang yang kita menangkan cukup untuk menyelesaikan perhitungan. Mari kita pulang. Benar, Danyu. Mari kita selesaikan perhitungannya dulu, baru kita pergi. Anda ingin pergi hanya karena Anda menang. Itu tidak semudah itu. Kedua orang itu pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Tapi aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk memprovokasi kedua orang ini agar bertaruh lebih banyak. Tidak. Lalu kenapa? Aku menang. Kau tidak bisa pergi. Kau harus menang dulu, baru aku bisa pergi. Ini, bandar macam apa? Yang pergi setelah menang hanya 2 putaran. Tidak mungkin. Anda harus bermain 2 putaran lagi. Hei, Ryuzi, jangan mencoba bersikap keras di sini. Anda tahu Anda harus menghormati taruhan kan? Karena Bibikin ingin pergi. Biarkan dia pergi. Saya akan bermain dengan Anda. Ibu, kamu sama sekali tidak boleh bermain lagi. Bibikin, kamu benar-benar tidak bisa bermain lagi. Uang kakak Danyu, semuanya hilang dengan cara ini. Kita baru saja menyelesaikan skor sekarang. Kau menjebak Danyu. Jika aku tidak memberimu pelajaran, bagaimana mungkin aku bisa pergi? Jangan khawatir. Danyu, ambil uangnya dan selesaikan utangnya. Mana utangnya? Sudah diselesaikan. Karena kalian berdua ingin bermain beberapa putaran lagi, maka aku akan bermain dengan kalian. Bibikin benar-benar orang yang berintegritas. Baiklah, sekarang tidak ada yang berutang apapun kepada siapapun. Itu bagus. Saya meremehkan Anda. Selanjutnya, saya akan memastikan Anda bahkan tidak bisa menunggu ubin kemenangan. Kocok ubinnya. Baiklah. Tunggu sebentar. Putaran ini, biarkan aku melanjutkan sebagai bandar. Setuju. Putaran terakhir saya tidak menghitung ubin dengan baik. Membiarkan Anda menang secara diam-diam. Putaran ini, Anda tidak akan memiliki keberuntungan si baik itu. Bidikian, putaran ini Anda masih dihitung sebagai bandar yang melanjutkan. Batas maksimalkan, masih 10.000 yuan. Kalau begitu tidak apa-apa. Ini. Cepat buang. Mengapa Anda berlama-lama? Aku tidak tahu ubin mana yang terbaik untuk dibuang. Rasanya setiap ubin berguna. Bidikian, saya menunggu untuk menang. Dengan ubin bagus yang saya miliki ini. Berhenti berpikir keras. Buang saja satu ubin. Ubin Bibikin tidak hanya tersebar, dia bahkan tidak punya pasangan. Ubin yang dia ambil beberapa putaran terakhir ini sebenarnya cukup bagus. Dia bahkan bisa menghubungkan yang terpencar. Beberapa orang memenangkan 2 putaran hanyalah keberuntungan. Tetapi ketika Anda bertemu seseorang yang mengerti permainan ini, sedikit keberuntungan itu tidak berarti apa-apa. 1 bulatan. Ryuzi akhirnya mendengarkan. Kon. Keberuntungan ini telah datang kepadaku sekarang. Aku mengambil ubin bagus lainnya. 8 bambu. Wanita tua ini masih belum tahu aku akan menang. Dan dia masih tersenyum. Aku akan membuatmu menangis sebentar lagi. Mengapa mataku sedikit kabur? Aku tidak bisa melihat dengan jelas sekarang. Bagaimana kalau? Apakah sudah waktunya aku mendapatkan kacamata? Ya, setelah kamu selesai bermain, pergilah memeriksanya di toko optik. 2 bulatan. Jangan terburu-buru mengambil ubin. Kon lagi. Ya Tuhan. Apakah sinyal-sinyal ini begitu jelas? Kedua orang ini benar-benar berpikir semua orang bodoh. Bibikin, di tangan Sulauda. Pasti ada pola tangan dengan skor tinggi. Dan dia akan segera menang. Apa yang harus kita lakukan mengenai ini? Apa yang kamu katakan benar. Tanganku. Hanya tinggal 1 ubin lagi dari TNG. Bidikian, ubin di tanganmu. Pasti belum berantakan kan? Bidikian, jika aku memenangkan putaran ini lebih dulu, kamu tidak akan bisa melanjutkan sebagai bandar. Jangan terburu-buru. Aku merasa seperti aku juga hampir menang. Bibikin tanganmu.
Kenapa masih terlihat sangat acak-acakan? Jangan terburu-buru. Tunggu sebentar. Sebelum Bibi King mengambil ubin, itu masih tidak teratur. Sekarang, kecepatan dia menyusun ubinnya. Orang-orang sama sekali tidak bisa melihatnya dengan jelas. Bibi King, keberuntunganmu bagus. Tapi, milikku juga bagus. Menunggu untuk menang. Giliranmu mengambil ubin. Mengapa kamu berdiri terpana di sana cepatlah? Ya. Ubin saya. 3 bambu. Menang dicegat. The film was translated and Semua satu narrated jenis. by M. 9 berurutan. 8 fan. Naga biru ini ditambah 4 fa untuk bandar berturut-turut. Total 12 fan. Setiap orang berutang pada Bibi King lebih dari 20.000 yuan. Mustahil. Bagaimana mungkin kamu memiliki ubin itu? Su Lauda selalu suka menjilat bibirnya saat mengambil ubin. Liuzi selalu, sebelum membuang ubin, menelan ludah. Apa kau benar-benar berpikir aku buta? Ini adalah keterampilan. Ibu, bagaimana ibu menyusun kartu ini? Keberuntungan ini semua keberuntungan. Sudah kubilangkan, aku punya keberuntungan yang sangat bagus. Kamu memenangkan yang ini. Bayar. Bayar uangnya. Ini semua salahmu dasar pembawa sial. Kamu sudah menunggu dari awal tetapi tidak bisa menang. Apa yang harus kita lakukan sekarang? 20.000 yuan terbuang sia-sia. Diam. Jika kamu tidak bermain begitu lambat, dia tidak akan bisa memanfaatkan kesempatan itu. Sudah berakhir. Mereka tidak akan membalaskan. Lagi mari kita main satu putaran lagi. Aku akan mempercayaimu sekali lagi. Kali ini benar-benar jangan kacaukan. Bermainlah dengan benar. Menangkan kembali semua yang kita kalahkan. Cepatlah, mengapa kamu bermain sangat lambat lagi? Mengapa terburu-buru? Alasan kau kalah. Justru karena kau terlalu ceroboh. Angin utara. Kon. Tanganku. Tujuh karakter. Bibi King, tanganmu belum terbentukkan. Jika kamu tidak cepat, kita mungkin menang lebih dulu. Aku semakin tua. Aku merasa otakku tidak bisa mengimbangi lagi. Naga putih, menunggu untuk menang. Apel, tangan siap begitu cepat. Enam bambu, kon. Sembilan bambu. Kong, Kamu mendeklarasikan Kong pada 9 bambu. siapa tahu? Aku bahkan mungkin menang dari ubin yang ditarik setelah Kong. Siapa yang menang setelah mendeklarasikan 2 Kong? Bermimpi. Bahkan jika dia menunggu, dia mungkin tidak menang. Jangan panik dulu. Mungkin itu hanya ubin yang tidak berguna. Jangan menakuti diri sendiri. Menang. Naga tunggal cahaya bulan. Menang dari tarikan Kong. 8 fan, ditambah 5 fan untuk rentetan bandar berkelanjutan. Benar, menang dari tarikan Kong dihitung sebagai 1 fan tambahan. Total 14 fan. Ya Tuhan, rentetan kemenangan ini terus berlanjut. 8 fan terakhir kali. 14 fan kali ini. Wanita tua ini pasti reinkarnasi Dewa Mahjong. Sekarang Sulauda ini akan menghadapi kerugian besar. 14 fan. Ditambah aturan mengharuskan pembatasan skor. Bukankah setiap orang akan kehilangan 20.000 yuan lagi? Mustahil. Pasti ada yang mencurigakan tentang tangan ini. Kamu pasti menukar ubin. Mengapa kalian semua hanya berdiri? Geledah mereka. Tunggu, geledah ubinnya. Apakah hanya dihitung tidak curang jika kamu menang? Jika kami yang lain menang lawanmu, kami dianggap curang. Tepat sekali. Begitu banyak pasang mata yang mengawasi. Bagaimana mungkin dibikin menukar ubin? Jika Liuzi ini memang benar demikian, tidak masuk akal. Tidak akan ada yang berani bermain kartu dengannya lagi. Apa kau yakin ingin mencari ubin-ubin itu? Memiliki nasib buruk tidak apa-apa. Tapi kau tidak bisa menolak mengakui kekalahan. Setiap orang, 16.000 yuan. Bayar. Bibi King, keberuntunganmu sedang bagus beberapa putaran ini. Aku akan memberikan itu padamu. Apa kamu berani bermain satu putaran lagi? 80.000 yuan per putaran. Ya, 80.000 yuan per putaran. Kita akan memenangkan kembali semua yang telah kita hilangkan. Ibu-ibu tidak boleh berjudi lagi. Taruhannya terlalu tinggi.
Mereka mencoba menjatuhkan ibu. Bibikin, kakak dan Yu benar. Kita sudah cukup menang. Ayo cepat pergi. Kalian saja yang bermain. Baiklah, aku tidak bisa mengikuti putaran ini. Aku pergi duluan. Duduk. Tentu kau bisa bermain. Taruhan 80.000 yuan per putaran. Apa kau punya uangnya? Mengenai utang dan Yu, aku sudah menyelesaikannya untuknya. Tapi untuk taruhan 80.000 yuan per putaran ini, bisakah kau menyediakannya? Wanita tua, siapa yang kau remehkan? Aku Ryuzi, telah berkeliling selama bertahun-tahun. Jika aku tidak bisa menghasilkan 80.000 yuan, apa yang sedang aku lakukan di sini? Tepat sekali, harganya hanya 80.000 yuan saja. Mari kita bermain dulu. Jika kita benar-benar kalah, aku akan mengambilkannya untukmu. Ibu, kita benar-benar tidak bisa berjudi lagi. Kita sudah menang banyak uang. Mari kita cepat pergi. Bagaimana jika kita kalah putaran ini? Kita akan kehilangan segalanya. Bangun, Ibu, bangun. Aku memang punya uang ini. Tapi di mana uangmu? Di mana? Hei, kenapa semua orang diam sekarang? Bukankah kamu bilang kita harus mengikuti aturan? Kamu tidak bisa berbeda dari orang lain kan? Tepat sekali. Kalian yang mengatakan untuk mengikuti aturan. Kamu tidak bisa memimpin dalam melanggar aturan kan? Mereka berdua kehilangan semua uang mereka barusan. Dari mana? Mereka punya uang lagi. Diam. Aku punya cara sendiri. Pergi. Pinjam semua yang kau bisa untukku. Ya teman-teman, pinjami aku semua uang kalian. Jika aku menang, aku akan membagi dua denganmu. Dengan kemampuan kartuku, aku pasti akan mengalahkan wanita tua itu. Ayo, lanjutkan. Kocok kartunya. Tunggu sebentar, uangnya belum ada di sini. Kau pikir kau bisa melanjutkan hanya dengan janji kosong? Kulihat kau berencana untuk mengumpulkan kemenangan jika kau menang, dan mengingkari utang jika kau kalahkan. Kau bisa bermain jika mau, tapi ini 80.000 per putaran. Bagaimana kalau begini? Kau kumpulkan dulu 80.000 ini. Aku akan terus bermain denganmu. Uang tua, pinjami aku 80.000. Jika kamu tidak meminjamkannya, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Jangan pinjami dia. Pinjami aku. Uang tua, permainan kartuku. 10 kali lebih baik darinya. Pinjami aku. Aku tidak punya uang. Uang tua. Aku bilang pada kalian berdua, apa kalian sudah berhasil meminjam uangnya? Aku duduk di sini, melihat kalian berdebat. Hanya duduk di sini menunggu. Karena kalian berdua percaya, kalian bisa menang. Maka aku sarankan ini. Mengenai uang pinjaman ini, kalian bagi dua sama rata. Kenapa kami harus setengah dan setengah? Ini Ryuzi. Baru saja mengatakan dia punya otak. Sekarang dia tidak punya lagi. Wanita tua, apa maksudmu? Apa kau mencoba untuk menabur perselisihan? Aku melakukan ini demi keamanan. Andaikan jika kalian tidak bisa meminjam uangnya, dan jika kalian kalah nanti, tanpa uang, apa yang akan kalian lakukan? Bibikin, jika mereka benar-benar mengingkari utang, maka tidak apa-apa. Aku punya rencana sendiri. Benar, aku punya syarat lain. Bicara. Aku takut kalian punya kekuatan dalam jumlah. Jika kalian kalah nanti, dan menolak membayar, maka aku wanita tua ini mungkin tidak akan baik-baik saja. Sekarang kau tahu takut. Aku takut seseorang mungkin kalah begitu parah hingga mata mereka merah, dan bahkan tidak akan mengakui leluhur mereka. Jadi, aku akan mengambil tindakan kecil. Ini tentang mengamankan perjanjian kau tahu. Tanda tangani. Bubukan cap tanganmu. Secara tertulis. Tuliskan dengan jelas untukku. Terima konsekuensi dari taruhan. Seperti yang diharapkan dari wanita tua itu. Di wilayah Bosyou, belum ada seorang pun yang lahir yang gagal membayar hutang. Tepat sekali. Jika tersebar berita bahwa kami berdua bersaudara tidak membayar hutang, bagaimana kami akan bertahan di jalanan? Itu mungkin benar. Tapi kata-kata kosong bukanlah bukti. Hanya dengan ini, secara tertulis. Tertulis dengan jelas. Maka aku wanita tua ini akhirnya bisa dengan damai tidur. Tulis. Wanita tua, selesai menulis. Apa kau puas sekarang? Ingat apa yang baru saja kau katakan. Bagaimanapun juga, warna asli beberapa orang lebih banyak daripada ubin majang ini. Saudara-saudara, bawa uangnya ke sini. Bos-bos, uang ini. Berhenti mengoseh. Jika kami menang, kau akan mendapatkan bagianmu. Jika kami kalah, apa kau pikir aku tidak mampu membayarnya kembali? Ya, wanita tua, hari ini aku akan membiarkanmu melihat sendiri. Seperti apa permainan mahjong yang sebenarnya. Mari kita mulai. Hasil dari perjudian ini tidak lagi hanya sekadar chip di atas meja. Sesederhana itu. Sejak kau mengatur skema ini untuk menipu Danyu, itu sudah ditakdirkan bahwa kamu akan menemui jalan buntu. Ryuzi, perhatikan baik-baik nanti. Jika kau melihat ubin bambu, berikan padaku. Jangan khawatir, tangan ini pasti akan membuat wanita tua itu kehilangan segalanya. Bibikin. Biarkan mereka menyombongkan diri untuk saat ini. Ubin ini. Sutua,
Apakah kamu menginginkannya? Kon. 3 naga besar. Wanita tua, mari kita lihat. Apakah kamu siap duluan? Atau apakah The aku film menang was duluan? translated and narrated by M Media. Sungguh suatu kebetulan, aku juga siap untuk menang. Hanya denganmu, ubin kemenanganku adalah 3 bambu. Semuanya ada di atas meja. Apa yang akan kamu gunakan untuk bersaing denganku? Beberapa orang masih bermimpi tentang menggapai bulan dari dasar laut. Sutua, apakah kamu begitu yakin bahwa kamu bisa memenangkan putaran ini? Wanita tua, ubin berikutnya akan menjadi langkah kemenangan pamungkasku. Kamu tunggu saja. Serahkan uangnya dengan baik dengan kedua tangan dan berikan. Hier Liuzi, apakah kamu begitu yakin bahwa jika Sulauda memenangkan uangnya, dia akan berbagi sebagian keuntungan denganmu? Bagaimanapun mengingat jenis hubungan yang kalian berdua miliki, tidak ada kepercayaan yang bisa dibicarakan. Wanita tua, jangan mencoba menabur perselisihan di sini. Sulauda, apakah yang dia katakan itu benar? Kamu masih berutang sejumlah uang padaku. Apa kamu bodoh? Berhenti mengulur waktu ambil ubi dengan cepat. Sulauda, jika kamu ingin menang, bayar kembali uang yang kamu pinjam padaku dulu. Ryuzi, dasar bodoh tidak punya otak. Lihat waktunya. Dan kamu masih mencoba menabur perselisihan. Katakan sesuatu. Apakah kamu mencoba menghindari membayar kembali uangnya? Apa kamu bodoh? Dia jelas-jelas mencoba menabur perselisihan. Bodoh. Kamu yang bodoh. Cukup sudah. Apakah kalian berdua lupa bahwa permainan belum berakhir? Tanpa orang tidak berguna sepertimu, aku masih bisa menang. Ubin berikutnya aku pasti akan menarik sendiri. Wanita tua, kamu tunggu saja untuk mengembalikan semua yang kamu telan pokok dan bunga kembali padaku. Sulauda, jangan bicara dengan begitu percaya diri. Tanganku juga tidak buruk. Diam. Tanganmu masih kekurangan 1 ubin. Adapun 7 bambumu, 3 ubin sudah dibuang. Sekarang ini ubin kesempatan terakhir. Bagaimana kamu akan menang melawanku? Sulauda, jangan keterlaluan. Wanita tua, jadi bagaimana jika kamu sudah menunggu untuk menang ubin terakhir ini? Bisakah kamu menariknya lebih cepat dariku? Ibu mereka jelas-jelas. Jangan terburu-buru. Seperti kata pepatah lama, kartu kesempatan terakhir lebih mudah ditarik daripada kartu ketiga. 7 bambu benar-benar hilang. Dibikin dalam masalah. Sulauda ini telah menghitung ubin ini selama ini. Dia benar-benar tidak tahu malu. Penjudi tidak pernah bisa melihat dengan jelas gambaran diri mereka sendiri yang berdiri di tepi jurang. Kamu baru saja mengatakan, keberuntunganku hilang. Kenapa aku merasa keberuntunganku baru saja dimulai? Wanita tua, sudah kubilang, ubin berikutnya pasti 3 karakter. Keluarkan uangnya untukku. Ya Tuhan, dia benar-benar menariknya. Sudah berakhir. Dibikin benar-benar akan kehilangan tangan ini. Sepertinya Sulauda memang benar-benar menyiapkan permainan tadi. Kamu bermarga, Su. Ibu, Sulauda, jika kamu ingin menang, kamu harus menunggu aku bandar untuk menarik kartu terlebih dahulu. Apa yang kamu pura-purakan? Aku sudah menang. Serahkan uangnya. Wanita tua, kamu memanfaatkan kebaikan. Ayo, pukuli mereka sampai mati. Jika aku tidak mematahkan kaki mereka hari ini, aku bukan bermarga, Su. Wanita tua, aku akan melumpuhkanmu hari ini. Berhenti. Bos Shao, akhirnya kau datang. Wanita tua ini menang uang, dan sekarang dia ingin mengingkari hutang. Dia berhenti berjudi, tepat sekali. Kakak Shao, kau harus memutuskan yang terbaik untuk kami. Berkelahi di tempatku, memperlakukan aturan yang aku tetapkan, seolah-olah tidak berarti apa-apa. Bos Shao, kau, bagaimana bisa kau membantu orang luar? Orang luar, melanggar aturan di tempatku, membuatmu menjadi orang luar. Bos Shao, aku sudah mengikutimu selama 3 tahun. Aku bahkan membantumu minggu lalu. Bodoh, berani mengatakan hal seperti itu. Di depan begitu banyak orang, kau benar-benar ingin mati. Bantuan minggu lalu, sudah ada balasannya sendiri dari minggu lalu. Hari ini, kau melanggar aturan tempatku. Permainan berlanjut. Giliranmu untuk mengambil ubin. Bos Xiao benar. Ini benar-benar giliranku untuk menarik kartu. Bos Shao, aku salah. Aku mohon padamu, tolong maafkan aku kali ini. Ketika kau melanggar aturanku, apakah kau menunjukkan rasa hormat padaku? Bos Shao? Bos Shao, wanita tua, cepat bantu aku. Mohon memohon pada Bos Shao. Aku hanya ingin bermain sesuai aturan. Sekarang,
Ini giliranku untuk menarik kartu kan? Mahjong, 7 bambu kartu terakhir. 9 gerbang. 24 fan. Dia benar-benar menarik itu. Dia benar-benar menggunakan 9 gerbang untuk mencuri kemenangan dari 3 naga besar Sulauda. Ini sudah jauh melebihi apa yang dipertaruhkan Sulauda. Mobil dan rumah. Omong kosong. Kau pasti curang. Benar Kakak Xiao. Dia pasti menukar kartunya. Kakak Xiao, ronde ini tidak dihitung. Kau. Bagaimana mungkin aku curang? Dengan begitu banyak orang yang hadir. Selain itu, ini adalah tempat Bos Xiao. Mana mungkin saya berani curang? Kakak, kartu ini benar-benar indah. Di tempatku. Kalah berarti kalah. Menang berarti menang. Bos Xiao, kau melihat semuanya dengan jelas. Dia pasti merusaknya. Seret dia keluar. Bos Xiao, aku sudah melakukan banyak hal untukmu selama bertahun-tahun. Bahkan jika aku belum mendapatkan pahala, aku pasti sudah berusaha. Bos Xiao, Akhirnya selesai. Mari kita pergi juga. tunggu. Apalagi yang kau inginkan? Segalanya memang tidak sesederhana itu. Hanya Sulauda dan Erliuzi tidak akan berani bertaruh sebesar ini. Tampaknya orang di balik layar adalah Bos Xiao ini. Di tempatku, kau menyebabkan orang-orangku kehilangan segalanya. Dan sekarang kau pikir kau bisa pergi begitu saja. Apakah kau pikir itu mungkin? Kau. Bagaimana dengan rumah dan mobil itu? Mereka semua dengan sukarela menjadikannya jaminan. Tertulis jelas hitam di atas putih di kontrak, semua orang di sini bisa bersaksi. Juga, Anda baru saja mengatakan, menang adalah menang. Kata yang bagus. Kedua orang bodoh itu pantas kehilangan sertifikat rumah dan mobil mereka. Namun, tanah keluarga rumah warisanmu masih digadaikan padaku. Tidakkah kau menginginkannya kembali? Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung. Tidak perlu bertele-tele. Terus terang. Kalau begitu aku akan bicara terus terang. Ini sangat sederhana. Kau bekerja untukku. Tanah warisan dan uangnya. Aku bisa mengembalikan semuanya padamu. Ibu. Tidak mungkin ibu. Mereka pasti tidak akan melakukan apapun yang sah. Mari kita pikirkan cara lain. Paling buruk, kita tidak akan mengambil kembali tanah rumah itu. Kita toh menghasilkan banyak uang. Aku dengar. Anakmu sedang dirawat di rumah sakit. Butuh uang untuk perawatan medis. Dan Yu, kapan Xiao Yu sakit dan dirawat di rumah sakit? Mengapa saya tidak tahu? Ibu, bukannya saya tidak memberitahu ibu. Hanya saja, Xiao Yu takut ibu akan khawatir. Dia tidak mengizinkan saya mengatakan apapun. Itu sebabnya saya menantu bodoh ini. Karena Xiao Yu sakit dan biaya operasi tidak cukup, kehilangan akal. Bos Xiao, apa yang Anda lakukan melanggar aturan? Di wilayahku, aturanku adalah aturan. Yang perlu kau lakukan sekarang hanyalah menjawab satu pertanyaan dariku. Apakah kau setuju atau tidak? Baiklah, saya bisa menyetujui permintaan Anda. Tetapi, saya juga punya syarat. Bicaralah. Ini sangat sederhana. Selama Anda bisa membuktikan, Anda memiliki seseorang yang bisa menang melawan saya. Untuk meyakinkan saya, Menarik. Pergi. Panggil Scar Glasses dan Kakak Mi kemari. Kakak Xiao. Kudengar ada wanita tua yang ingin merusak pesta. Kakak perempuan. Inilah orang-orang yang harus kau kalahkan. Scar, Scar salah satu dari 3 pahlawan Jinni. juara provinsi 3 kali. Glasses, Glasses salah satu dari 3 pahlawan Jinni. Master penghitung kartu. Kakak Mi, Kakak Mi salah satu dari 3 pahlawan Jinni. dari aliran kecurangan. Apakah mereka memenuhi syarat? Ya Tuhan, ini adalah 3 pahlawan Jinling. Nama yang terkenal di kota. Aku benar-benar tidak menyangka Bos Xiao ini memiliki orang-orang seperti itu yang bekerja untuknya. Sepertinya sekarang dibikin kemungkinan menghadapi hasil yang buruk. Sudah lama tidak bermain kartu. Tanganku gatal ingin bermain. inikah yang Anda katakan? Bisa mengalahkan saya? Nenek tua. Cukup sombong bukan? Aku takut bahwa The kamu film bahkan was tidak akan bertahan translated satu putaran. and narrated by M Media. Karena kakak ingin menguji kemampuan. Kalau begitu mari kita ke meja. Wanita tua. Jangan basahi celanamu jika kau kalah. Di usia yang sudah tua. Memalukan. Beraninya kamu berbicara seperti itu. Jangan pedulikan dia. Hanya mereka yang kurang kemampuan.
Menggunakan omongan besar untuk menyelamatkan muka. Ibu. Mereka semua adalah penipu profesional. Bisakah kita mengatasi ini? Bos Xiao menghitung dengan benar. Saya harus melindungi sertifikat properti dan tagihan operasi. Tampaknya pada awalnya saya mengira masalah ini terlalu sederhana. Beberapa situasi seharusnya tidak diselesaikan dengan kartu. Jangan terburu-buru. Apakah ini akan berhasil? Kita akan tahu setelah bermain satu putaran. Apalagi saya sedang sangat beruntung hari ini. Saya tidak akan kalah. Hei Nenek. Bermain mahjong tidak bergantung pada keberuntungan. Itu bergantung pada otak. Bukan mulutmu itu. Bos Xiao. Saya punya saran. Untuk permainan hari ini, kita bermain total 3 putaran. Terbaik 2 dari 3. Ini lebih adil. Bagaimana menurut kalian semua? Karena Nenek begitu percaya diri. Maka mari kita bermain dengan benar dengan Nenek. Mari kita anggap saja ini sebagai pemanasan tempat baru. Selama Bos Xiao memutuskan itu baik-baik saja. Aku tidak peduli. Bagaimanapun juga dia bahkan tidak bisa memenangkan satu putaran. Karena mereka tidak keberatan. Aku setuju dengan 2 dari 3 terbaikmu. Namun untuk setiap tangan yang menang, tidak boleh kurang dari 16 pen. Mengenai taruhannya, akan dibatasi pada 300.000. Permainan tanpa taruhan tinggi. Aku tidak akan bermain. Karena Bos Xiao menyetujui permintaan saya, maka tentu saja saya tidak bisa menolak. Dan Yu, hitung uangnya dan letakkan di atas meja. Baiklah. Ini kira-kira sepertiga dari uang itu. Sekitar 3 atau 400.000. Kau benar-benar menang cukup banyak. Tapi uang ini sebentar lagi bukan milikmu. Bisa memenangkan begitu banyak uang dari 2 orang tidak berguna itu. Kau pasti punya keberuntungan. Berapa banyak yang kamu menangkan tidak penting. Kuncinya adalah membiarkan nenek tua itu tahu. Apa artinya bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik. Selalu ada Pengocokan macam apa itu? Biar aku yang melakukannya. Ketiga orang ini memang lebih baik daripada Sulauda dan Erliuzi. Bill was Dua translated preman kecil itu. and narrated by M Media. Siapa yang melempar dadu pertama? Kalau begitu Anda duluan. Baiklah, kalau begitu aku akan melempar pertama. Bos Xiao ini, langkah mengepung bandar dengan 3 master ini. Itu benar-benar kejam. Si Scar ini, mengendalikan dadu. Si kacamata menghitung kartu. Dan Bibi Mi menukar kartunya. Tangan ini akan sulit dimainkan. Apalagi Bibi Ken. Bahkan orang paling terkenal di kota. 1000 tangan Buddha, jika dia datang. Aku memperkirakan, juga tidak akan mendapatkan keuntungan. Perhatikan baik-baik. Langkahku 2 Phoenix menghadap matahari. 2 angka 6. Dadu ini pasti ada triknya. Bibikin. Mereka bertiga jelas-jelas mengatur permainan curang. Putaran ini. Wanita tua, giliranmu melempar dadu. Biar kulihat, seberapa banyak keberuntungan yang tersisa padamu. Ketiga orang ini memang berkoordinasi. Namun, Menyerat kakimu. Jika kau takut katakan saja langsung. Berlutut dan panggil aku Master Scar 2 kali. Dan aku akan membiarkanmu kalah lebih sedikit. apa yang terburu-buru? Terburu-buru untuk kalah. Kalau kau pasti belum sepenuhnya bangun. Bermimpi di siang bolong di sini. Cepat lempar dadunya. Berhenti berlambat-lambat. 11 poin. Hampir menyusulku. Sayang sekali. Keberuntunganmu masih belum cukup. Hanya sedikit lagi. Jika Bibikin berhasil menjadi bandar, saya perkirakan mungkin masih ada kesempatan untuk membalikan keadaan. Teknik kontrol dadu Scar terkenal sangat tangguh. 12 poin ini telah mengamankan posisi bandar. Karena Anda sudah mengamankan posisi bandar Anda, cepatlah ambil ubinya. Anda menyebut saya lambat, namun Anda banyak bicara. Wanita tua itu mengeluh tentang saya sekarang. Memperbaiki dadu dan mengendalikan hasilnya. Menandai dan menghitung kartu. Pertukaran kartu mekanis. Ketiga trik ini berkoordinasi cukup erat. Namun saya sudah tahu metode Anda untuk memenangkan putaran ini. Tidaklah sulit.
Sesuatu terbang ke mata saya, menghalangi saya bermain kartu. 3 bulatan. Oh, siap menang diumumkan. Murni bulatan. Menunggu 4 atau 7 bulatan. Wanita tua, Anda belum mengumumkan siap menang kan? Scar ini benar-benar layak menjadi pemain tingkat provinsi. Mengumumkan siap menang begitu cepat. Ketiga orang ini jelas bukan dari desa kita. Tingkat keterampilan ini terlalu tangguh. Di sini, mereka benar-benar tak terkalahkan. Bagaimana kita bisa bermain melawan ini? Mengumumkan siap begitu cepat. Anda pasti mengincar ubin 7 karakter kan? Sayang sekali, Anda tidak akan mendapatkannya. Nyonya tua, aku menyarankanmu untuk cepat menyerah. Kamu sama sekali bukan lawan kami. Anda hanya fokus pada menandai ubin, tetapi lupa tentang set ubin ini. Saya sudah bermain sepanjang sore. Keberuntungan saya tampaknya kembali lagi. Tangan siap. Ibu, apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin? Jelas bahwa aku sudah menukar 7 balok miliknya 3 kali. Kedua ubin itu sudah dibuang. Bagaimana dia bisa siap? Ini adalah putaran pertama. Wanita tua ini menarik ubin tanpa tanda. Mungkin keberuntungannya benar-benar terlalu bagus. Saya hanya mengingat lokasi 37 karakter. Keberuntungan wanita tua ini benar-benar menentang langit. Sudah saya bilang keberuntungan saya bagus, tetapi Anda tidak mau percaya. Begitukah? Aku harap keberuntunganmu pada ubin berikutnya juga cukup bagus. Namun, sepertinya keberuntunganku juga bagus. 7 balok. Siap. 3 pemain sudah siap menang sekarang. Apa yang akan Anda lakukan? Siap menang. Keempat pemain sudah siap menang sekarang. Ubin apapun yang ditarik selanjutnya bisa menghasilkan kemenangan. Sepertinya Bibi Ken sedang dalam masalah serius sekarang. Kecuali dia bisa mencegat ubin di sini. Kalau tidak, dia pasti akan kalah. Ibu, aku bisa melihatnya sekarang. Mereka The show bertiga was sedang mengatur translated permainan curang. and Kakak dan Yu. narrated by M Media. Kamu. Lihat saja. Bibi Ken pasti akan menemukan cara. Nyonya tua. Sekarang giliranmu untuk mengambil ubin. Kamu tidak takut kan? Bibi Ken, apa yang kamu ambil? Lihatlah ekspresi itu. Dia pasti menangkan. Mustahil, dia menang dengan ubin karakter. Barisan ini, dari mana datangnya ubin karakter itu? Gerakannya untuk menutupi ubin berubah. Mungkinkah dia benar-benar mengambil ubin itu? Berhenti membuang waktu. Jika Anda menang, tunjukkan kartu Anda dengan cepat. Anda ingin melihat ubinnya? Tunggu sebentar. Saya sudah bermain kartu sepanjang sore. Saya sedikit haus. King, keluar dan belikan saya sebotol air. Baiklah. Mengapa wanita tua ini begitu merepotkan? Tunjukkan kartu Anda dengan cepat. Tepat sekali. Berhenti mengulur waktu. Anda membuang-buang waktu. Saya rasa dia tidak menang. Dia sengaja mengulur waktu. Maaf. Saya tidak menang. Ibu, Saya sudah menduga itu. Anda tidak mungkin menarik ubin kemenangan. Aku tahu itu. Nyonya tua ini hanya menggertak. Sekarang giliranku untuk mengambil ubin. Langit benar-benar membantuku. 5 balok tarikan sendiri. Semua satu jenis kartu ini aku menang. Itu memang ubin asli. Apakah Anda menyerah? 300.000 ini sekarang milik kita. Taruhan adalah taruhan. Bayar. Bermain kartu dengan ketiga orang ini. Bagaimana mungkin ada yang bisa menang? Teknik manipulasi Daduskar. Teknik perhitungan kartu gases. Penggantian kartu Sostermi. Ini adalah kombinasi yang tak terkalahkan. Terbaik 2 dari 3. Kalah di putaran pertama dulu. Demi kesempatan mengeluarkan King. Kita akan memenangkan putaran ini. Bermain mahjong melawan trio kami. Wanita tua, Anda tidak akan menang bahkan di kehidupan Anda berikutnya. Kakak Xiao, Anda terlalu menghargainya. Anggap saja ini pelajaran untuk wanita tua itu. Siapa suruh dia sombong sekali? Putaran kedua ini, bisakah kita menyelesaikannya sedikit lebih cepat? Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan dulu. Orang-orang Sulauda tentu saja tidak sebanding. Tapi wanita tua ini, mari kita tunggu dan lihat. Apakah Anda mengatakan dia sengaja kalah? Dengan keterampilan kartunya yang buruk, di depan kami bertiga, dia bukan apa-apa. Wanita tua, jika Anda mengocok-kocoklah dengan benar, mengapa Anda main-main? Saya minta maaf. Saya sudah tua, Anda tahu, tangan saya gemetar. Mohon bersabar kalian bertiga.
Teknik memperbaiki dadu bergantung pada urutan ubin yang tetap. Teknik menghitung kartu mengandalkan posisi yang ditandai. Menghapus tanda-tanda itu. Mengganggu urutan. Koordinasi ketiga orang ini akan terputus. Dia mengganggu susunan ubin. Mungkinkah di ronde pertama? Dia kalah dengan sengaja. Tidak peduli trik apapun yang dia lakukan. Itu tidak berguna. Bos Xiao. Putaran ini, saya akan bermain serius. Ada apa dengan orang wanita tua ini? Apakah dia benar-benar berpura-pura bodoh untuk menangkap harimau? Mari kita tunggu dan lihat. Kenapa ibu? Terlihat seperti orang yang berbeda. Ubin 1 titik ini aslinya adalah undianmu. Tapi sekarang, kamu, apa yang kamu lakukan? Saya tidak sabar. Saya ingin melihat ubin apa yang saya ambil. Tangan Soster Mi gemetar. Apakah Bibikin menemukan sesuatu? Ibu sedang mencegah pertukaran kartu. Ibu sahabat itu. Tidak peduli seberapa cemasnya kamu tetap harus mengikuti aturan. Aku belum membuang. 3 karakter. Sekarang giliranmu untuk mengambil kartu. Keberuntungan saya, kembali lagi. 6 karakter. 6 bulatan. Pung, Dia seharusnya tidak melakukan pung pada ubin ini. Wanita tua ini, apakah dia benar-benar melihat melalui ubin kamu? dia menemukan tanda. Ubin ini, Anda tidak mungkin melakukan pung pada yang ini juga kan? Benarkah? Apa yang Anda pura-purakan? Anda akan melakukan pung dengan apa? Pung, Dua pung berturut-turut. Bibikin sedang mencoba untuk membangun jenis kartu apa. Dia benar-benar melakukan pung. Tunggu kedua ubin ini. Setiap satu pun darinya, dia seharusnya tidak melakukan pung. Tidak. Pada ubin mahjongnya, ternyata tidak ada tanda. adapun saya sekarang. Saya sedang menunggu ubin, tidak perlu melihat ubin. Mereka bertiga, bahkan dalam putaran kooperatif, bahkan tidak siap untuk menang. Bibikin benar-benar bersiap untuk menang. Tangan ini sangat bagus kali ini, Maman. 8 bambu. Kau buang bambu 8. Bukankah lingkaran yang kau butuhkan? Bagaimana Anda tahu? Saya membutuhkan lingkaran. Giliran Anda untuk mengambil ubin. Wanita tua, berhenti bersikap licik. Aku tahu apa yang kau butuhkan. Itu lingkaran. Aku buang. Bambu 2. Kong! Kong! Kau benar-benar tidak butuh lingkaran. Kau. Bukankah kau butuh ubin lingkaran? Bambu 8 yang dibuang barusan. Mungkinkah? Kau sedang memancing? Mungkinkah dia benar-benar berpura-pura lemah untuk mengalahkan yang kuat? Saya mengambil 5 lingkaran. Kong lagi. Dia membuat 2 kong berturut-turut. Jenis tangan apa yang sebenarnya kau susun? Sudah 2 kali melakukan kung dan masih belum menang. Mungkinkah dia sedang membangun kombinasi kartu tertentu itu? Apa kau bilang? Kong! Buang. Mari kita lihat trik apa yang bisa kau lakukan. Kong lagi. Kau sudah menghitung ubin kon sejak lama. Mustahil, kung tersembunyi. Semua bergantung pada keberuntungan. Saat mengambil ubin, bagaimana mungkin kamu memiliki keberuntungan seperti itu? Saya ingat, saya sudah mengatakan. Keberuntungan saya sangat bagus. The film was translated and narrated by M. Media. Permisi. Menang tarikan sendiri. Mahjong. Ibu, ini adalah 18 cendekiawan. Jenis tangan batas 88 fan yang legendaris. Dia menang. Dibikin benar-benar menang melawan mereka. Ya Tuhan, sangat mengesankan. Kalian bertiga
Bukankah seharusnya kalian menang dengan mudah? Apa yang sedang terjadi? Kakak Xiao, kita meremehkannya. Perasaan wanita tua ini terhadap Ubin benar-benar luar biasa. Kakak Xiao, jangan khawatir. Ronde berikutnya, kita pasti akan menang. Wanita tua, ini ronde terakhir. Jangan bermain. Rick bermain babi untuk memakan harimau itu lagi. Kami bermain 2 putaran. Tidak ada menang, tidak ada kalah. Sempurna. Tangan ini adalah putaran terakhir. Bos Xiao. Adapun saya, seluruh kekayaan saya mempertaruhkan semuanya. Apakah Anda berani menerima taruhan itu? Ibu, kamu mempertaruhkan nyawamu. Keberanian Bibi Qin ini benar-benar menakutkan. Wanita tua, apakah kau tahu apa yang kau katakan? Aku sudah berkecimpung dalam permainan ini selama 20 tahun. Aku belum pernah melihat orang seangkuh dirimu. Bos Xiao, Anda tidak berani menerima. Kakak Xiao, bertaruh dengannya. Aku menolak percaya dia masih bisa. Apa yang membuatmu berpikir aku tidak akan menerima? Ibu, bisakah kita berhenti berjudi? Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Bibi Qin pasti bingung karena putus asa, mempertaruhkan seluruh hartanya melawan 3 pahlawan Jinling. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Kudengar putrinya di rumah sakit, masih menunggu biaya operasi. Wanita tua, kau menang 1 putaran murni karena keberuntungan. Dan sekarang kau benar-benar berpikir kau adalah dewa judi. Barusan, aku hanya tidak serius. Ketika 3 pahlawan Jinling serius, kau bahkan tidak akan bisa menarik Ubin kemenangan. Sebentar lagi akan ku beritahu. Apa artinya selalu ada orang yang lebih baik darimu? Dan trik di atas trik. Kita masing-masing telah memenangkan 1 putaran. Pemenangnya belum diputuskan. Cukup omong kosong, kocok Ubinnya. Wanita tua, perhatikan baik-baik. Ini yang kau sebut mengokok. Tidak peduli seberapa baik Anda mengocok ubin ini. Mereka hanyalah setumpuk bambu. Lihat itu. Aku akan segera menang. Komposisi tanganmu sudah dihitung dan dikunci oleh kami sejak lama. Wanita tua, aku menyarankanmu untuk menyerah saja. Berbicara lebih banyak tidak ada gunanya. Menanglah yang menjadikan Anda pemenang. 1 lingkaran. Aku tahu jenis tangan apa yang sedang kau coba buat. 3 naga besar. Tapi kau sudah kehabisan kesempatan. Ubin berikutnya. Aku pasti akan menariknya sendiri. Pria berkacamata ini telah menghitung tangan Bibi Qin dengan akurat. 3 naga besar adalah tangan dengan skor maksimum. Kalau begitu ambil ubin Anda. Sayang sekali. Aku tidak menarik ubin kemenangan. Bambu 4. Aku akan membuang ubin yang tidak berguna untukmu. Wanita tua, tangan tersembunyimu sudah jelas. Apa kau masih berpikir bisa menang? Aku sudah punya tangan siap menang. Kami bertiga bergiliran mengambil ubin. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan kecepatan kami? Pria berkacamata ini ternyata salah menghitung ubin. Dia salah ingat. Kemungkinan ubin yang dia tandai sudah dibersihkan oleh Bibi Qin. Putaran terakhir. Anda juga mengatakan, saya tidak punya peluang. Dan apa hasilnya? Tangan terakhir itu hanya kecelakaan. Tangan ini aku akan segera. Sialan. Kenapa bambu 8? Kenapa ubinnya tidak ada yang berguna? Kau pasti curang. Apa yang Anda katakan? Bagaimana mungkin saya curang? Mengapa saya tidak tahu apa-apa tentang ini? Hei, berhenti berpura-pura. Aku tahu kau menunggu titik 4. Tapi, aku punya 3 di sini. Selama aku tidak membuangnya, kau tidak akan pernah menarik. Titik 4. Ubin kemenangan. Bahkan jika kau menukar ubin, tidak ada cukup waktu. Kami dijamin menang. Karakter 7. Tidak ada 4 titik. Apakah kamu menginginkan 5 titik? Sungguh suatu kebetulan. Ubin ini, saya akan mengambilnya. Mahjong. Ibu kenapa? Ini, bagaimana mungkin Bibi Qin salah membaca itu? Mahjong palsu. Dia harus membayar ketiga pemain. Wanita tua, Anda menunggu 1 4 bambu, dan menang dengan 5 bambu. Dia gila. Ibu, ini adalah kemenangan palsu, mereka akan membunuh seseorang. Tangkap dia. Tunggu sebentar. Wanita tua, jika Anda tidak bisa menjelaskan ini dengan jelas, Anda tidak akan keluar dari pintu itu hari ini. Kau menggunakan bambu 5 untuk kemenangan palsu. Aturannya adalah, kau membayar ketiga pemain. Jika kau tidak bisa membayar, Benarkah begitu? Apakah Anda benar-benar berpikir
Saya benar-benar setua dan sepikun ini, sehingga saya tidak bisa membedakan 5 bambu dari 4 bambu. Faktanya, bukankah itu terhampar tepat di depan mata semua orang? Wanita tua, apakah kamu memperlakukan semua orang yang hadir seperti orang bodoh? 4 bambu dan 5 bambu yang begitu jelas. Siapa yang tidak bisa melihat bahwa kamu menyatakan kemenangan palsu? Lihat baik-baik. Ini adalah 5 lingkaran. Menunggu pung ganda. Saya menang dengan 5 lingkaran. Tipe tangan skor maksimum 3 naga besar. Itu sudah jauh melebihi batas taruhan. Lingkaran 5. Itu benar-benar lingkaran 5. Tak disangka. Dibikin benar-benar menang. Itu benar-benar nyata. Sebenarnya, aku salah ingat tentang kartunya. Wanita jahat kamu. Berani-beraninya kamu curang di wilayah kakak Xiao. Geladah dia. Mari kita lakukan satu putaran. Menangkap basah si penipu. Wanita tua bekerja samalah. Tunggu sebentar. Geledah. Saya ingat. Tempat Bos Xiao. Tampaknya, tempat di mana kekerasan dilarang. Berhenti pura-pura bodoh denganku. Saya kehilangan 3 juta. Hari ini bahkan, jika kita harus merebutnya, kita harus menyita uang dan rumah itu. Tahan mereka untukku. Tunggu sebentar, Bos Xiao. Kami tidak menginginkan uang itu lagi. Semua uang itu milikmu. Tolong biarkan kami pergi. Omong kosong. Ini bukan lagi The tentang film uang. was translated Wanita and tua ini narrated berani by menipu kami Amelia. bertiga bersaudara seperti ini. Jika aku tidak menghabisinya hari ini, di masa depan, bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku di masyarakat? Dibikin, Kakak dan Yu. Ibu, Wanita tua. Saya benar-benar meremehkan Anda. Ini juga sesuatu yang sudah Anda rencanakan sejak lama. Saya hanyalah seorang wanita tua. Bagaimana mungkin saya bersekongkol? rumah sakit Tianjin. Ibu, hari-hari ini, merawatku di rumah sakit. Kamu sudah banyak bersusah payah. Pembicaraan macam apa itu? Saya merawat Anda. Itu yang seharusnya saya lakukan, bukankah begitu? Ya, Xiao Yui, Anda dan Danyu pulanglah dulu. Saya sedang memikirkan permainan kartu itu. Teman-teman lama di desa ini sudah lama tidak melihat saya. Mereka pasti merindukan saya. ibu aku akan mengantarmu ke bus. Tidak perlu, hanya beberapa langkah saja. Saya bisa berjalan kaki saja ke sana. Pulanglah, cepatlah pulang. Pergilah. Apakah Anda bermain sekarang? Kakak kamu sudah kembali. Itu, bebeku belum diberi makan. Aku baru ingat, aku harus pergi ke kota untuk mengambil obat. Aku pergi dulu. Jangan terburu-buru. Wang tua. 3 yuan yang Anda hutang kepada saya terakhir kali. Hutang ini harus diselesaikan hari ini kan? Kakak perempuan, mengapa kamu mengingat itu? Tidak. Wang tua. Tidak mengapa semua orang pergi. Saya bahkan belum bergabung di meja kartu.